Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah selalu semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini mari kita mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan pada pembelajaran ketiga, kompetensi dasar pada muatan pelajaran PPKN mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan pelajaran IPS mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Fokus belajar kita hari ini yaitu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi kekayaan alam dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, dan menentukan ide pokok bacaan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura atau yang disebut dengan jembatan Suramadu. Kalian pernah ke sana kan? Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Lebih mudah lagi kan? Perhatikan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perhatikan pula gambar berikut ini. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini adalah contoh berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Misalnya, nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata seperti pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain. Kemudian ada juga pelayaran dan juga berbagai sektor usaha di pelabuhan. Nah, sekarang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampaknya ada yang positif, ada juga yang negatif. Dampak positifnya yaitu memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Lalu, dampak negatifnya tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, dan rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Nah, sekarang mari kita simak cuplikan berikut ini. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu. Bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, kalian baca teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu yang dikarya oleh Dr. A. Paunganan, SSI, MSI. Baca sampai selesai. Kemudian, tentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Tulis di buku tulismu, lalu unggah ke link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, mari kita simak juga cuplikan berikut ini.
Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, tugas kalian sekarang adalah memilih kegiatan yang dilakukan sehari-hari di sekolah dan apakah kegiatan tersebut mencerminkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Contohnya, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mencerminkan persatuan Indonesia, mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk mengetahui sikap-sikap pada sila-sila Pancasila, kamu bisa dilihat kembali pada BDR sebelumnya. Selanjutnya, tugas kalian adalah menuliskan kegiatan-kegiatan pada kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan pada sila-sila yang ada pada Pancasila. Silakan tulis di buku tulis kamu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.